Untuk membuat sebuah rumah, warga kolonisasi disediakan 100 lembar atap. Bayangkan kala itu 100 lembar atap daun sagu. Purworejo. Kenapa diberi nama Purworejo? Kebetulan masyarakat kolonisasi yang datang di situ berasal dari wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo, Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, Karesidenan kedua, termasuk Mbah Lurah ini asal dari Purworejo, Kabupaten Purworejo dulunya. Sekarang jadi wilayah Kelurahan Lamasi. Jadi di situ pimpin seorang lurah, bukan kepala desa, dan tidak pernah pilkades di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mitra Guli Channel. Kali ini saya bersama Mbah Sumiran lagi, Mbah Lurah Sumiran, atau yang punya nama lengkap Haji Sumiran Pawiro Utomo. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kolonisasi. Ikuti video saya. Jadi selanjutnya teman-teman, saya akan mewawancarai Mbah Lurah Sumiran perihal awal adanya rumah di wilayah kolonisasi Lamasi. Yang pertama adalah rumah jabatan asisten. Asisten itu kalau sekarang camat, yang mana waktu Mbah Lurah datang pertama ditempati Raden Mas Diyarso Sugondo, gitu Mbak. Ya. Terus rumah kedua, rumah jabatan bidang pertanian. Ini ditempati oleh Bapak Sumarji, gitu Mbak. Untuk rumah ketiga, rumah jabatan tata usaha atau logistik, ngurusi barang, gitu, peralatan, ditempati oleh Bapak Dumadi. Ini tulisannya Mbah Lurah, ya. Terus rumah jabatan kesehatan beserta balai pengobatan ini ditempati oleh seorang mantri kesehatan bernama Ngadiman. Nah, ini Mbah Lurah masih ingat. Yang kelima, selanjutnya adalah rumah para transmigrasi atau rumah para kolonisasi. Itu tadi yang disebut bedeng. Nah, makanya itu bedeng, ada 21 bedeng di sekitar situ sudah disiapkan untuk ditempati sementara sebelum masyarakat kolonisasi bisa mendirikan rumah di bagian pekarangannya masing-masing. Ya kan, Mbak? Nah, betul sekali. Supaya jelas. Jadi, ini teman-teman, penjelasan sementara perihal rumah jabatan dan rumah masyarakat peserta kolonisasi yang disebut bedeng. Baik teman-teman, saya akan mewawancarai Mbah Lurah Sumiran perihal pembagian rumah atau pembagian kampung wilayah. Bukan pembagian rumah, pembagian wilayah. Terus Mbah niki wau sing pun kula tanglete wau
setelah di sana ada tugu pintu masuk namanya kolonisasi Lamasi niku dadi wilayah wiwitan gitu. Batasnya tekan lor kali gitu Mbak, batasnya sampai lor kali. Terus yang bagian lor kali sana itu dulu namanya Kampung Sambirejo gitu Mbak ya. Nah, Sambirejo itu kenapa dinamakan Sambirejo, karena ketika mengerjakan atau membabat hutan sambil membagi wilayah kampung, mula namanya disambi. Sambi itu artinya di bersamaan, disambi. Sambilan, ya betul, sambilan ya. Sampingan ya artinya. Makanya diberi nama Sambirejo. Nah, itu kalau saat sekarang wilayahnya menurut pendapat saya jadi Kelurahan Lamasi. Jadi di wilayah Kecamatan Lamasi ini ada yang kelurahan bukan desa, artinya tidak pernah dipilih kepala desa, dipimpin oleh seorang lurah. Ya, jadi itu teman-teman. Wilayah Sambirejo itu sekarang jadi wilayah Kelurahan Lamasi. Jadi di situ pimpin seorang lurah bukan kepala desa dan tidak pernah pilkades di situ. Untuk selanjutnya ada lagi ini menurut bukunya Mbah Lurah, di sebelah sananya lagi batas jalanan ke apa nih Mbak Sriti, batas jalanan ke Sriti dulu namanya Kampung Purworejo gitu, termasuk di sana tadi disebutkan di sana ada itu pabriknya bapaknya Anang atau lokasinya pabriknya bapaknya Anang itu. Nah, kalau teman-teman tahu itu pabrik, lokasi pabriknya bapaknya Anang, di situ dulu namanya Kampung Purworejo. Kenapa diberi nama Purworejo? Kebetulan masyarakat kolonisasi yang datang di situ berasal dari wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo, Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, Karesidenan kedua, termasuk Mbah Lurah ini asal dari Purworejo, Kabupaten Purworejo dulunya. Jadi ini penjelasan sekilas bahwa setelah ada kedatangan, setelah 1 tahun ada kedatangan kelompok kolonisasi yang kedua. Yang pertama adalah 252, terus yang kedua ini ada 192 kakak gitu Mbak, 192 kakak. Itu dibagi 3 wilayah, Wiwitan, Sambirejo, dan Purworejo gitu. Nah, itu sementara teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan wawancara santai dengan Mbah Lurah Sumiran. Kali ini saya akan menanyakan perihal pemerintahan. Perihal pemerintahan Mbah Lurah jenengan jabat mulai tahun itu Mbah 1150 jabat kepala desa lurah. Iya. Nah, Mbah Lurah menjabat lurah mulai tahun 1958. Jadi setelah merdeka, setelah Republik
kala sudah di waktu itu sudah presidennya Soekarno, Mbah Lurah menjabat lurah di Wiwitan, ya, lurah di Wiwitan. Nah, waktu itu undang-undangnya masih lurah memang. Kalau sekarang berbeda antara lurah dengan kepala desa, ya, bisa dimaklumi. Selanjutnya teman-teman, perihal jabatan kepala desa atau lurah. Mbah Lurah mengakhiri jabatan lurah terakhir tahun 1978. Berhenti nggih. 1978. Terakhir Mbah Lurah menjabat lurah atau kepala desa itu tahun 1978. Kebetulan kalau tidak salah teman-teman, undang-undang tentang pemerintahan desa itu juga dimulai diterbitkan pada tahun 1978. Jadi memang sebelumnya itu namanya lurah, Mbah Lurah, ya. Setelah itu ada undang-undang dibentuk, ada namanya Undang-Undang Pemerintahan Desa tahun 1978. Ya. Jadi beda antara kepala desa dengan lurah. Kalau lurah itu setelah undang-undang sekarang maksudnya, lurah itu ditunjuk oleh pemerintah, bupati atau camat. Ya. Sementara kalau kepala desa dipilih oleh rakyat. Ya, makanya ada pilkades. Itu adik-adik, teman-teman semuanya, tolong ini saya bagi-bagi ilmu, jangan samakan antara lurah dengan kepala desa. Jabatan sama, jabatannya sederajat, namun bedanya kalau lurah itu tidak pernah dipilih oleh rakyat, dia ditunjuk oleh pemerintah atasannya. Kalau kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat, jadi jabatan politik. Jadi teman-teman, demikian tadi wawancara saya dengan Mbah Lurah Sumiran, atau nama lengkapnya Haji Sumiran Pawirotomo, perihal menjelaskan tentang kolonisasi Lamasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tonton terus video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.